bagaimana burung asli tersebut ketika berkicau dengan suara khasnya. Konin kita bisa jadi lebih melihat bagaimana burung kenari berkicau, burung tengkek buto berkicau dengan suara khasnya. Nah, burung cucak jenggot berkicau, sehingga ketika konin kita bisa mendengar suara dari burung masterannya dengan jelas dan terlihat juga secara visual, itulah yang diyakini oleh sebagian besar konin mania yang bisa lebih cepat menghantarkan konin kita bisa menirukan suara burung masterannya dengan efektif dan lebih efisien. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, salam satu hobi, salam konin mania Indonesia. Oke, sahabat konin mania sekalian, perkenalkan saya Bang Rizky. Dan ini kali pertama Bang Rizky tampil di hadapan sahabat konin mania sekalian, dan di kesempatan video kali ini Bang Rizky atau sahabat sekalian bisa memanggil Bang Royal Konin. Saya persilakan. Nah, akan menyampaikan mengenai tentang tips pemasteran konin yang efektif. Lalu bagaimana sajakah tips-tips tersebut supaya konin kita bisa mewah isiannya, baik itu suara kenari, suara cucak jenggot, suara burung lovebird, suara burung cililin, pelatuk sampit, pelatuk bawang, ataupun suara burung sikatan londo. Nah, jika sahabat konin sekalian penasaran, silakan saksikan ulasan dari video kali ini. Oke, sahabat konin mania sekalian, mengenai cara atau tip pemasteran konin yang efektif, itu setidaknya sebelum kita melakukan teknik pemasteran, kita harus mengenal mengenai dua jenis media pemasteran. Setidaknya dua jenis media pemasteran ini sebetulnya sudah diketahui oleh sahabat konin sekalian. Yaitu yang pertama, media pemasteran dengan menggunakan burung asli, burung realnya. Yang kedua, media pemasteran dengan menggunakan MP3, hanya berupa suara masterannya saja. Nah, dari dua jenis media pemasteran ini memiliki sisi kelebihan maupun sisi kekurangannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu jenis media pemasteran dengan menggunakan burung asli atau burung realnya. Misalkan, sahabat konin mania sekalian memiliki masteran burung kenari, burung ciblek, burung lovebird, burung RPM, rambatan paruh merah, burung pelatuk bawang, pelatuk sampit, tengkek buto, ataupun burung real lainnya yang digunakan sebagai masteran. Nah, kelebihan dengan menggunakan jenis media masteran burung asli ini, yang pertama yaitu selain dari sisi audio lebih terdengar jelas, lebih real oleh burung konin kesayangan kita, konin kesayangan kita bisa melihat burung aslinya tersebut secara visual. Bagaimana burung asli tersebut ketika berkicau dengan suara khasnya. Konin kita bisa jadi lebih melihat bagaimana burung kenari berkicau, burung tengkek buto berkicau dengan suara khasnya. Nah, burung cucak jenggot berkicau, sehingga ketika konin kita bisa mendengar suara dari burung masterannya dengan jelas dan terlihat juga secara visual, itulah yang diyakini oleh sebagian besar konin mania yang bisa lebih cepat menghantarkan konin kita bisa menirukan suara burung masterannya dengan efektif dan lebih efisien dan lebih cepat juga. Itu dari sisi kelebihannya. Kemudian dari sisi kekurangan, ketika kita melakukan media pemasterannya dengan burung asli, yaitu yang pertama memiliki batasan waktu ketika proses mastering tersebut. Karena tentunya ketika kita melakukan pemasteran dengan menggunakan burung asli, itu proses mastering hanya bisa berlaku dimulai ya sekitar ba'da subuh sampai menjelang sore atau maghrib lah. Karena jarang-jarang ada burung yang bisa sampai 24 jam terus berbunyi tanpa non-stop. Pasti di malam hari semua makhluk hidup memiliki kecenderungan untuk beristirahat begitu. Terlebih ya pada burung umumnya. Nah, maka
ketika melakukan proses mastering dengan burung asli tersebut memiliki limitasi waktu yang terbatas. Ya, setelah di malam hari, ya tidak bisa dilakukan pemasteran dengan burung asli. Kecuali kalau burung asli tersebut ya bermimpi, seram, kemudian terbangun, kemudian tiba-tiba kaget dan bunyi. Ya bisa seperti itu sih, tapi ya jarang terjadi. Kebanyakan di malam hari semua burung beristirahat. Itu salah satu sisi kekurangannya, terbatasnya dengan waktu di malam hari. Tidak bisa mastering ya dengan durasi waktu 24 jam. Kemudian juga kekurangan dari menggunakan media pemasteran dengan burung asli ini yaitu sahabat konin mania sekalian akan diribetkan dengan mentreatment, dengan merawat burung masterannya juga. Di samping merawat burung konin kesayangannya juga. Ya, ketika sahabat konin mania memiliki burung masteran itu baik itu kenari, burung pleci umpamanya, atau burung rambatan paruh merah, tentunya kita juga harus bisa merawat dengan baik burung masteran tersebut. Kalau burung masterannya sedikit ya bisa cukup disesuaikan waktunya, tapi kalau burung masterannya banyak, ya apa bisa dikata, pasti akan merepotkan juga. Karena selain kita harus men-treat burung konin kesayangan kita, merawat dengan maksimal burung konin kesayangan kita, kita pun harus memperhatikan juga kesejahteraan dari burung-burung masteran yang kita rawat. Ya, mulai dari kebersihan kandangnya harus terjaga, kebutuhan makan minumnya harus tercukupi dengan baik, proses penjemurannya, pemandiannya harus dengan maksimal juga, sehingga ya burung masteran kita bisa tetap gacor. Ya, kalau burung masteran kita tidak terawat dengan baik, jarang bunyi, itu ya berefek kepada burung yang sedang kita master, baik itu burung konin khususnya apapun burung kicauan lainnya pada umumnya. Nah, itu salah satu kekurangannya ketika kita memilih media pemasteran dengan menggunakan burung asli. Kemudian itu dari sisi kekurangannya ya. Kemudian yang berikutnya, ketika sahabat konin mania sekalian memilih media pemasteran dengan menggunakan rekaman audio MP3 untuk konin kesayangan kita. Nah, di sini pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihannya, ketika sahabat konin mania memilih melakukan media pemasteran dengan menggunakan format file MP3, yang pertama yaitu program pemasteran menjadi lebih bisa terprogram. Dan sahabat konin mania pun bisa lebih memilih suara isian itu lebih variatif. Maksudnya lebih variatif itu ya kita bisa suka-suka kita memilih suara burung apa saja yang mau diperdengarkan untuk konin kita, termasuk untuk burung-burung yang langka. Misalkan seperti burung sikatan londo di Indonesia kan masih jarang, dan kalaupun ada ya harganya cukup wow fantastis. Tapi dengan hadirnya MP3, kita mendownload misalkan di situs salah satu situs tentang burung berkicau, kita download, kita play di handphone kita, itu bisa diperdengarkan untuk burung kita. Nah, itu salah satu kelebihannya ketika kita memilih media pemasteran dengan MP3, sehingga jenis suara burung masteran yang akan kita perdengarkan untuk konin kesayangan kita menjadi lebih variatif, menjadi lebih banyak pilihan, termasuk bisa terprogram juga. Misalkan di pekan ini kita akan memperdengarkan suara burung cililin. Di pekan berikutnya kita akan perdengarkan suara burung tengkek buto umpamanya. Dan seterusnya pada pekan ketiga atau pekan keempat. Mau sistemnya seling per pekan atau seling per hari, itu silakan. Terserah bagaimana teknik sahabat konin mania melakukannya. Seperti itu. Kemudian juga di samping kelebihan lebih bisa membuat proses mastering terprogram, terjadwal, dan bisa lebih mendapatkan variasi pilihan mengenai suara masteran yang diperdengarkan untuk konin kesayangan kita. Kelebihan media pemasteran dengan format MP3 ini yaitu waktu pemasteran menjadi lebih fleksibel. Sahabat konin mania sekalian mau setting waktu pemasteran di pagi hari bisa, setting waktu di sore hari bisa, mau disetting waktu 24 jam juga bisa, ataupun dengan durasi waktu tertentu itu bisa disetting dengan sedemikian rupa, tergantung program seperti apa yang mau dilakukan oleh sahabat konin sekalian.
Nah, itu di antara kelebihan media pemasteran dengan menggunakan format MP3. Kemudian, meskipun media pemasteran dengan format MP3 tersebut memiliki kelebihan, ada juga kekurangannya, sahabat kalian sekalian. Seperti apa? Ya, di antaranya kekurangan dengan menggunakan media pemasteran format MP3 ini, yaitu burung hanya bisa mendengar suara burung masterannya saja, tidak terlihat secara visual. Nah, sehingga ada sebagian sahabat Konin Mania yang meyakini ketika burung tidak bisa melihat secara visual dari burung masterannya, katanya, konon katanya, ini baru mitos ya, itu untuk proses menangkap suara burung masterannya jadi cukup terkendala, sehingga katanya lebih lambat untuk menangkapnya, katanya ya. Tapi ya, jika ini memang benar, bagi sahabat Konin Mania yang sudah pernah mengalaminya bisa cek, tulis di kolom komentar. Tapi jika itu ternyata bisa diperdebatkan, wah misalkan bang, saya kok masterannya cuma pakai format MP3 kok, tapi Konin saya tetap bisa kok suaranya cepat masuk. Nah, berarti ya mungkin memang bisa juga. Atau mungkin karena faktor ya Koninnya cerdas, berbakat begitu ya. Karena tidak setiap Konin itu cerdas juga. Ada juga Konin yang IQ-nya di bawah rata-rata sih. Ya, ada juga sih beberapa burung dulu di Basecamp Royal Konin yang seperti itu. Sudah dimaster pakai burung asli, sudah dimaster pakai format MP3 dengan berbagai macam suara isian burung yang variatif ya, tetap tidak menunjukkan hasil yang besar ya, ada juga. Ya, intinya mungkin kembali kepada bakat Konin yang kita rawat juga. Nah, itu salah satu kekurangannya, suara dari burung masterannya saja yang bisa diperdengarkan, tidak bisa melihat secara visual. Itu kekurangan yang pertama ketika memilih media pemasteran dengan format MP3. Kemudian kekurangan berikutnya, terkadang format file MP3 suara masteran tersebut kalau digunakan terlalu lama, terkadang menjadi rusak juga. Dan ini sebetulnya yang dialami oleh Bang Royal Konin sendiri. Kurang lebih sekitar 5 tahun, Bang Royal Konin memiliki playlist utuh mengenai format masteran yang selalu diperdengarkan untuk konin-konin yang ada di Basecamp. Seperti itu, setelah di-play lagi, terkadang setelah jeda 1 tahun, itu mengalami format filenya rusak. Sehingga suaranya mulai kerusak-kerusuk, gitu ya, tidak jernih lagi. Sehingga ketika menemukan hal tersebut, ya Bang Royal Konin akhirnya cari lagi ke Google, mencari situs website mengenai suara burung berkicau dan di-download ulang. Dan membuat playlist baru. Supaya ketika nanti diperdengarkan untuk konin yang ada di rumah menjadi jelas kembali terdengar. Itu barangkali salah satu kekurangannya. Tapi dengan hadirnya YouTube marak hari ini, akhir-akhir ini, yaitu bisa menjadi sebuah solusi. Karena beberapa suara mastering konin yang ada di channel-channel YouTube nampaknya itu minim kerusakan sepertinya. Tidak ada file-file yang rusak. Ya, suaranya tetap jernih meskipun sudah terupload beberapa tahun yang lalu. Mungkin karena sistem penyimpanannya ya berbasisnya ya online seperti itu. Sehingga berbeda dengan format file yang telah di-download, yang diputar secara offline, ya terkadang dari pengalaman yang Bang Royal Konin alami itu mengalami kerusakan. Itu salah satu kekurangannya saja. Nah, kesimpulannya, mengenai jenis media pemasteran, apakah itu lewat media burung asli, burung realnya, ataupun dengan format MP3 dengan memperdengarkan suara burungnya saja, semuanya itu tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti tadi yang sudah diulas oleh Bang Royal Konin tersendiri. Nah, dan apabila sahabat Konin Mania sekalian bisa menggabungkan kedua metode tersebut, ya itu akan lebih baik sih kalau menurut Bang Royal Konin secara pribadi, dan itu yang memang Bang Royal Konin lakukan. Bang Royal Konin di rumah itu setidaknya ada sekitar 4 jenis burung yang berbeda selain konin yang digunakan sebagai media masteran asli, burung asli, sebagai burung realnya. Yang pertama ada burung sanger, biar burung koninnya bisa lebih ngerol. Kemudian juga ada burung ciblek kunung, memiliki tembakan ngebrand
ya yang luar biasa. Yang ketiga ada sogok ontong, yang keempat ada juga burung sikatan emas. Seperti itu dari burung aslinya. Kalau media MP3-nya yang biasa Bang Royal Konin perdengarkan untuk dijadikan daftar putar dalam playlist MP3 itu ada suara burung kenari, ada suara burung rambatan paruh merah, ada suara burung cililin, ada suara burung tengkek buto. Seperti itu, dan suara burung lainnya yang memang ingin diperdengarkan. Itu saja barangkali di part pertama video mengenai tips atau cara pemasteran Konin yang efektif. Jadi di video pertama ini Bang Royal Konin sampaikan dulu mengenai jenis media pemasteran, baik apakah itu menggunakan burung asli maupun dengan format MP3, sama-sama efektifnya dengan sisi kelebihan dan kekurangannya. Namun apabila sahabat Konin Mania bisa menggabungkan keduanya dari dua metode tersebut, itu akan lebih baik. Dan rasakan saja bagaimana nanti hasilnya, karena yang Bang Royal Konin share juga di sini adalah itu merupakan yang sudah dialami atau sudah dilakukan berdasarkan pengalaman. Apabila sahabat Konin Mania memiliki pengalaman yang lain, silakan tulis di kolom komentar supaya bisa lebih menginspirasi sahabat Konin Mania yang lain, sehingga Konin-Konin semua sahabat bisa menjadi mewah, isiannya mewah, dan bisa berprestasi. Itu saja barangkali di video part pertama ini mengenai cara dan tips pemasteran Konin yang efektif. Di video yang kedua, nanti insya Allah Bang Royal Konin akan sampaikan mengenai waktu pemasteran yang efektif. Nah, dan kemudian bagaimana cara menyusun playlist dari daftar putar masteran yang bagus, sehingga Konin bisa lebih menangkap suara masteran dengan lebih mudah. Oke, itu saja barangkali yang bisa disampaikan di kesempatan video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.